Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Soundcore Q20i, headphone wireless dari Soundcore. Buat Music Lover yang mungkin belum tahu, Soundcore itu adalah sub perusahaan dari Anker. Ya, kalau pernah dengerin powerbank, Anker, atau aksesoris handphone. Nah, ini adalah sub divisi atau sub perusahaan dari Anker itu. Jadi Soundcore itu lebih fokus kepada barang-barang audio kayak TWS, Bluetooth speaker, earphone, headphone, ya kayak gitu deh. Beberapa waktu yang lalu kita sempat nge-review produknya mereka yang menurut gue sukses di pasaran Indonesia, yaitu R50i dan A20i. Nah, sekarang mereka ngeluarin lagi headphone wireless yang namanya Q20i yang harganya kisaran Rp500.000. Kita langsung bahas aja fitur dan speknya. Untuk fiturnya nih Music Lover, sudah support high-res audio. Jadi Q20 ini sudah ada sertifikasi high-resnya. Playtime ini panjang banget, 60 jam. Itu kalau non ANC ya. Tapi kalau pakai ANC-nya bisa sampai 40 jam. Untuk fast charging-nya itu 5 menit bisa digunakan untuk 4 jam. Sudah ada hybrid ANC-nya atau active noise cancellingnya. Ada transparansi mode-nya. Kemudian menggunakan dynamic driver ukuran 40 mm. Dan ini yang menarik nih, support multiple connection. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita langsung bisa connect bersamaan nih, misalnya HP kita dan laptop atau PC kita dengan headphone wireless ini. Headphone ini juga sudah support aplikasinya Soundcore. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya, sekarang kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Headphone ini adalah headphone wireless. Bentuknya close back, jadi belakangnya ketutup. Kemudian over ear, jadi nutupin seluruh kuping kita. Menurut gue ini headphone yang full size. Tapi ukurannya nggak terlalu gede Music Lover. Ini cukup portable untuk ukuran full size sih. Jadi cukup mudah untuk kita bawa-bawa. Pilihan warnanya untuk yang Q20 ini ada yang warna biru dan ada yang hitam. Untuk bahan keseluruhan dari headphone ini dari bahan plastik. Tapi gue cukup suka dengan bahannya. Ini kerasa solid dengan tekstur yang kerasa halus. Kita akan bahas dari pads-nya ya Music Lover. Untuk pads-nya ini bahannya dari foam, kemudian dilapisin oleh kayak kulit sintetis. Ini kerasnya lembut dan gue pakai ini nggak terlalu panas. Kemudian di bagian sebelah dalamnya itu ada marking L atau R-nya. Sedangkan di bagian luar housingnya ada logo Soundcore. Nah, di bagian housing kanan ini ada navigasinya juga. Ada beberapa tombol di sana. Ada tombol plus, ada tombol minus, kemudian ada tombol multifungsi, dan ada tombol untuk mode noise cancellingnya. Kemudian konektor USB-C buat charging sama aux 3,5 mm-nya ada juga di housing sebelah kanan ini. Untuk pads-nya ini gue cukup suka. Ini bisa di-tilt sampai kurang lebih 30 derajat. Jadi bisa menyesuaikan dengan kuping kita. Plus ini juga bisa di-swivel atau diputar sampai 45 derajat. Juga headphone ini bisa di-fold sampai ukurannya agak kecil seperti ini. Untuk bagian headband-nya, di bagian samping ada tulisan Soundcore. Ada marking L atau R juga di sebelah dalam headband dekat persendiannya. Untuk adjustment-nya ini cukup mudah dan cukup smooth. Nah, di bagian persendian ini, yang adjustment-nya itu ada bagian logamnya. Kemudian di bagian atas headband-nya ada pads dari bahan foam juga dan dilapisi oleh kayak kulit sintetis gitu. Untuk bagian atasnya ini cukup empuk dan nyaman. Overall untuk finishing dari headphone ini warna doff dan gua rasa ini rapi banget finishingnya. Buat desain dan terutama untuk build quality-nya nih Music Lover, gue cukup suka, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas pairing sama latensinya. Untuk pairing awal, ini cukup cepat dan mudah Music Lover. Begitu dinyalakan, HP gue langsung nggak deteksi headphone ini. Kemudian kalau kita ganti device, itu juga gampang, mudah banget. Apalagi ini ada fitur yang namanya multi-device connecting. Jadi bisa langsung connect di dua device dalam waktu bersamaan. Misalnya nih, gue pakai headphone gue, terus gue pakai juga laptop gue. Terus misalnya gue lagi dengerin lagu dari laptop gue. Tiba-tiba ada telepon nih dari handphone gue. Ini gue tinggal angkat aja, langsung pindah ke handphone gue. Nah, cara untuk pairingnya itu gampang banget. Ya, yang pertama kalau sudah connect yang device pertama nih, kita tinggal pencet lagi multi device-nya 2 kali, otomatis yang di laptop atau di handphone kita
itu akan kedeteksi. Jadi bisa langsung 2 yang connect. Sedangkan untuk latensinya, ini termasuk yang cepat loh. Ini padahal tidak ada gaming mode-nya ya. Nggak ada gaming mode atau misalnya low latency mode gitu. Nggak ada. Tapi gue ngerasa ini cepat loh. Sinkron banget antara suara sama videonya atau gambarnya. Sekarang kita cobain fittingnya. Untuk fittingnya gue nggak ada problem. Isolationnya dapat. Ya gue ngerasa kedap dan suara dari luar tuh nggak masuk. Padahal gue belum nyalain active noise cancellingnya loh. Terus padsnya itu kan cukup empuk dan nyaman. Jadi di kuping gue makai lama juga tetap nyaman. Pads atau bantalan yang di atas kepala gue juga itu ngebantu banget supaya steady dan nyaman di kepala gue. Ini gue cukup suka nih dengan fitting headphone ini. Overall menurut gue kita pakai berlama-lama tetap nyaman kok. Untuk kualitas mic-nya, Music Lover bisa dengerin sampelnya kayak gini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone Soundcore Q20i. Rekaman mic dari headphone Soundcore Q20i. Kualitas mic-nya menurut gue ini cukup bagus loh Music Lover. Yang pertama, powernya gede, cukup tebal, cukup jelas. Ya bagus lah mic-nya. Sekarang kita langsung masuk ke yang ditunggu-tunggu, sound quality-nya. Yang gue gunakan setting standarnya ini ya, ANC-nya on, kemudian tuningnya atau presetnya itu yang standar yang default dari pabrikan. Ternyata tuning yang defaultnya itu yang bass booster. Kita bahas tuningnya dulu ya Music Lover. Arah suaranya itu V-shape. Bassnya itu deep, tebal, gede. Menurut gua sedikit agak panjang, tapi lumayan punchy sih. Jadi impact-nya cukup bagus lah. Sedangkan untuk mid-nya posisinya memang mundur ya, atau agak di bawah. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu arah suaranya memang kerasa agak di belakang, tapi gue ngerasa masih cukup clear dan jelas lah. Tapi memang sih ada rasa sedikit bass-nya masuk tuh ke mid-nya. Yang gue suka juga dari vokalnya, nggak terlalu pedas atau sibilance. Jadi aman. Sedangkan untuk treble-nya, tipikal treble yang extend, yang open, airy, crisp, ya cering-ceringnya lumayan dapat lah. Menurut gua nih ya, dari tuning suaranya, ini bakalan cocok untuk lagu-lagu yang sekarang ini deh. Kayak EDM, R&B, pop, K-pop, itu kayaknya cocok banget. Untuk teknis suara di kelasnya, ini kan kisaran harga 500 ribuan. Ini oke loh Music Lover. Termasuk cukup bagus nih. Detail, clarity-nya oke, bagus. Micro detail kedengeran, jelas, clear, jernih gitu ya suaranya. Kemudian untuk resolusinya juga bagus. Gambar suaranya semuanya jelas, detail gitu. Untuk soundstage-nya, kelas 500 ribu, ini cukup presisi loh Music Lover. Arah suara, pinpoint-nya, arah instrumen gitu, itu semuanya sesuai gitu. Terus karena ini arahnya agak V-shape kan, jadi gue ngerasa ini juga luas, gede gitu, lega 3D imagingnya. Gue nggak ada komplain sama 3D imaging sama soundstage-nya, ini termasuk oke loh. Separasi instrumen cukup kepisah-pisah, masing-masing instrumen jelas karakter suaranya. Noise floor-nya termasuk yang kecil, ini bisa gue bilang black background. Untuk mode yang berbeda, ternyata karakter suaranya juga berbeda Music Lover. Contoh nih ya, untuk yang ANC off dan transparansi off nih ya, yang standar gitu ya, itu bassnya gede banget Music Lover. Lebih deep, lebih tebal, lebih bumi lagi. Jadi apa ya, jadi agak liar sih menurut gua. Impact-nya juga jadi agak lebih panjang gitu, jadi kesannya agak dragging. Ya begitu juga untuk yang transparansi mode. Tapi kalau yang suka bass gede atau bass head, mungkin suka tipikal bass gini. Lebih cocok untuk yang ANC on, karena bassnya lebih terkontrol dan lebih balance semuanya. Oh iya, di aplikasinya kita juga bisa ngatur tuningnya Music Lover. Yang tadi gue bilang kan, untuk tuning standarnya ini yang bass booster. Tapi untuk presetnya itu ada 22 macam preset, plus ada custom EQ dengan 8 band. Jadi ini benar-benar kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita mau, yang cocok dengan suara yang kita suka. Untuk kualitas ANC atau active noise cancellingnya, untuk kelas 500 ribu, ini bagus Music Lover. Ya, kedap dan kerasa hening banget itu di luar, nggak ada suara-suara yang ganggu. Sedangkan untuk transparansi mode-nya, gue juga cukup suka karena gue bisa dengerin suara yang luar itu lebih jelas dan cukup natural. Gue juga pakai headphone ini untuk kegiatan entertainment.
seperti main game, nonton film, dan ternyata oke juga loh. Nih contohnya nih, gue main game nih ya. Gue main game aman banget karena yang pertama itu latensinya kan kecil. Jadi nggak ada problem sama sekali dengan latensi. Jadi gambar sama suaranya sinkron banget. Gue main game kayak Mobile Legends, aman. Suara sound effect dari karakter-karakternya, kemudian suara percakapan vokal atau kan tuh karakternya bisa suka ngomong tuh ya. Nah itu jelas banget juga. Plus karena bassnya gede, jadi impact kalau ada pertarungan atau ada war gitu tuh cukup realistik. Untuk game seperti FPS ya, PUBG gitu ya, ini juga aman. Karena sound stage-nya presisi, plus 3D imaging-nya luas, jadinya langkah kaki arah tembakan itu kedengaran jelas. Juga karena bassnya gede, jadi efek tembakan, efek ledakan itu juga realistik musik Clover. Ya, jadi untuk main game gua nggak ada problem sama sekali. Bahkan menurut gua ini bagus. Nonton film sama, mau itu drama, mau itu action, dapat juga di headphone ini. Terutama action sih yang gua garis bawah ini. Ya, bassnya kan lumayan gede nih ya. Jadi efeknya kita kayak ngerasa ada di scene itu gitu. Kalau ada misalnya scene lagi perang atau scene lagi action gitu, itu kita kayak berada di situ. Rumble-nya dapat, impact tembakannya, ledakannya juga dapat gitu. Terus kalau nonton drama-drama kayak drakor gitu misalnya, karakter suara percakapannya juga cukup jelas loh. Kesimpulannya musik Clover, menurut gua headphone Soundcore Q20i yang harganya kisaran 500 ribuan ini menurut gua salah satu headphone 500 ribuan yang cukup versatile, alias bisa digunakan di berbagai macam kegiatan. Mungkin gua bisa bilang ini kayak Swiss Army lah. Musik Lover mau pakai buat nonton film bisa, dengerin lagu bisa, mau main game juga oke. Kemudian fiturnya cukup lengkap, ada ANC-nya, ada transparency mode-nya. Daya tahan baterainya bisa sampai 60 jam loh, panjang banget. Terus kalau kita pengen ngerubah-rubah suaranya, tuningnya, di aplikasinya kan ada 22 macam preset. Plus ada pengaturan customize 8 band. Jadi benar-benar ya bisa ngatur sesuai yang kita mau gitu. Dan tentu saja yang gue juga suka, itu build quality-nya cukup solid. Tapi musik Lover itu kan pendapat gue ya. Bagusnya sih musik Lover cobain sendiri atau audisi sendiri musik Lover. Musik Lover headphone wireless Soundcore Q20 ini bakalan launching di Tokopedia itu tanggal 24 Juli 2023. Dan yang menariknya musik Lover, Anchor dan Soundcore ini ngasih voucher untuk pembelian produk-produknya di Tokopedia. Pastikan musik Lover kalau tertarik dengan produk-produknya, gunakan vouchernya dan jangan sampai kelewat waktu penggunaannya ya. Kayaknya gitu aja sih dari gua musik Lover hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!